Halo teman-teman, kita ketemu lagi ya. Kali ini user kita adalah Xiaomi Redmi Note 5A ya, MDE 6. MDE 6 kasusnya kalau dinyalakan nggak mau nyala. Ya, tekan tombol power nggak mau nyala. Kalau dicas tuh, dicas ya. Kalau dicas ada getar, ada logo Mi. Kita tunggu. Langsung nggak mau ya. Begitu getar, ada logo Mi, ada presentasi baterai, kemudian langsung mati ya. Kita coba lagi. Sudah nggak mau ya. Sudah nggak mau. Ya, kita cabut dulu mainan pertama. Kita coba lagi. Ya, masih nihil ya. Tinggal ininya aja yang kedip-kedip. Nah, oke lah. Ini kita buka dulu. Sedikit info ya buat teman-teman yang baru saja bergabung, yang belum subscribe, silahkan ditekan tombol subscribe-nya dan dinyalakan lonceng notifikasinya supaya channel kita bisa berkembang. Dan untuk teman-teman yang berniat untuk mendalami dunia teknisi, itu bisa ikut channel kita juga, buka channelnya, kemudian tap ke bagian playlist. Di situ ada playlist Ayo Jadi Teknisi, jadi tentang alat-alat yang dibutuhkan teknisi dan juga cara bongkar pasang IC, cara jumper juga kita bahas di playlist yang itu ya. Jadi silahkan dibuka sendiri playlistnya dan ditonton sendiri videonya. Dan di semua video kita nggak bermaksud menggurui atau apapun itu. Kita di sini niatnya cuma mau sharing-sharing saja ya. Jadi kalau ada yang kurang silahkan ditambahkan di kolom komentar. Oke, ini pertama kita buka. Saya sih curiga awalnya ada di baterai ya. Pokoknya kalau kasus-kasus mati itu atau kasus apapun itu kita awali dari yang ringan-ringan dulu. Kalau contohnya ini mati, ini kita awali dari baterai dulu. Ini baterai harus 3,7 ya, 3,75. Kalau kurang dari itu kita cas dulu menggunakan power supply. Kita cari amannya aja dulu, baru nanti kita lanjut ke yang lain-lain. Jadi nanti kita cari penyebab kematiannya apa gitu ya. Kita cek ya, di sini ada 2,75 tapi minimal harus 3,75. Jadi ini kita harus cas dulu menggunakan power supply. Kita harus cas menggunakan power supply. Ini seperti ini, kita taruh sini. Jadi kalau di bawah 3,75 volt untuk baterai Xiaomi ini sendiri itu tidak bisa dicas menggunakan USB ya. Itu harus dicas menggunakan power supply seperti ini. Nah, power supply seperti ini. Dan penjelasan lengkap tentang power supply itu silakan cari di playlist Ayo Jadi Teknisi. Oke, ini kita tunggu dulu sampai baterainya terisi minimal 3,75, nanti kita lanjutkan lagi ya. Ya, kita lanjutkan lagi ya. Ini setelah kita cas dan kita kasih 4,4 volt dan ampernya sudah turun ke sini. Ini kisaran 3,7 ya. Ini harusnya ada di kisaran 3,7 minimal ya, atau 3,8 lah. Kita coba cek. Kemudian ya ada 3,84 ya. 3,84 ini harusnya kalau ponselnya aman itu masalahnya nggak masuk ke ponsel. Ini harusnya kalau aman harusnya udah nyala ya. Coba kita nyalakan. Ya, dia mau getar dan mau nyala. Jadi kita tinggal cari masalahnya aja. Jadi kita tunggu dulu. Ini loadingnya mau sukses nggak, masuk ke menu atau enggak ya. Jadi kalau misalnya ini sampai menu normal, jadi kita tinggal cari masalah penyebab kematiannya ya. Jadi nggak perlu benerin yang arah ke mesin. Jadi kita cari masalahnya yang, kalau ini sih saya curiga ke cas ya. Jadi biasanya ada yang cas itu kalau dicas malah mengurang, ada yang kalau dicas kadang masuk kadang enggak.
dan bisa menyebabkan baterainya makin lama makin habis kemudian drop. Kalau sudah drop di bawah 3,75 itu nggak bisa dicas lagi pakai USB, jadi harus dicas pakai power supply. Nah di sini bisa booting sampai ke menu ya, kelihatan. Ini kontrasnya direndahin banget. Nah itu bisa kelihatan sedikit ya, kontrasnya direndahin banget dan posisinya kekunci jadi nggak bisa diterangin. Biasanya tarik notifikasinya di sini ada kayak nerangin gitu ya. Ini mengisi daya, tapi di sininya terlalu goyang. Saya sih curiga penyebab kematiannya itu dari USB-nya ya. Sekarang kita coba cek. Ini kita coba matikan dulu. Ini LCD-nya nggak bermasalah, memang kontrasnya yang diatur seperti itu. Kita tahunya dari pada saat dinyalakan tadi logo Mi-nya terlihat jelas ya. Jadi kalau dari awal logo Mi-nya itu kurang terang, itu bisa disimpulkan juga LCD-nya atau lampunya nggak nyala, lampu LCD-nya atau brightness-nya bermasalah. Tapi karena logo Mi-nya tadi nyala terang, itu kita bisa ambil kesimpulan kalau semuanya oke, tapi pengaturan kecerahannya saja yang terlalu diredupkan. Dan ini posisinya kekunci ya, jadi kita nggak bisa menambah kecerahannya. Ini kita coba buka di sini. Kenapa buka di sini? Walaupun dicas bisa, itu karena segel yang di sini terlihat sudah nggak perawan lagi ya, sudah pernah dibuka, intinya seperti itu. Jadi kita cek dulu ke bagian sini kondisinya bagaimana, dan juga USB-nya tadi goyang-goyang ya. Ya, seperti itu. Ini tadi sudah dimatikan. Periksa lagi kalau mau otak-atik bagian yang berkaitan dengan buat ini ya. Itu saran saya harus benar dipastikan dulu kalau ponselnya sudah benar-benar mati. Oke, kita cek. Ini konektor casnya sudah pernah diganti, sudah kelihatan kayak ada tambahan penyodern. Oh, diganti yang ini. Nah, di sini ada salah satu jalur yang retak ya. Ini harus kita harus teliti. Ini bisa jadi salah satu kemungkinan. Itu ada salah satu jalur yang retak ini ya. Jadi kita tinggal tambahkan penyodern. Kemudian kita cas harusnya ini walaupun nambah tapi lambat, kalau seperti ini ya. Ini di bagian sini kayak ada yang retak. Kelihatan nggak? Nah, di sini kayak ada bagian yang retak di sininya. Atau jalurnya ini sedikit agak putus gitu. Jadi ini kita tinggal tambahkan sedikit saja, kemudian kita coba cas dalam keadaan mati saja, nggak apa-apa. Karena dalam keadaan nyala kontrasnya nggak begitu kelihatan. Jadi kita akan cas dalam kondisi mati, kita tunggu beberapa saat. Kalau HP-nya ini mau nambah, ponselnya ini baterainya mau nambah, itu kita anggap casnya oke. Tapi kalau nambah pun harus dengan penambahan yang signifikan ya. Kita menggunakan cas yang udah lumayan bagus. Jadi kalau nambahnya lumayan agak lambat, kita ganti saja konektornya. Tapi kalau sudah cepat kita nggak perlu ganti konektor, karena dari fisiknya sendiri konektor ini masih sangat bagus. Jadi kasihan kalau usernya suruh ganti-ganti, asal ganti ya. Ini kita tambah penyodern di sini. Intinya kalau kasus mati total atau apapun itu, kita harus hati-hati, jangan asal eksekusi ke bagian dalam, jangan asal-asal gitu ya. Soalnya takutnya nanti masalahnya cuma sepele dari baterai seperti itu tadi ya. Tadi walaupun kita hajar ke IC power, kalau baterainya cuma 2,7 seperti itu tadi, kita tes pun kita nggak bisa nyala ya untuk ponselnya. Dulu pernah awal-awal waktu jadi teknisi dulu, kita wah ini kayaknya IC power, langsung hajar ke IC power. Udah bongkar pasang IC power masih sama saja, sudah goyang-goyang CPU masih sama saja. Tapi setelah kita cek ternyata baterainya cuma
2,5 atau berapa dulu, 2,7 atau 2,5 ya. Ternyata tinggal cas baterainya saja sudah normal, kemudian tinggal benerin yang lainnya ya. Oke, ini sudah kita tambahkan untuk penyederan di bawah sini. Jadi yang retaknya ini sudah kita benerin ya. Nah, ini akan kita coba tes. Lakukan pengecasan dalam kondisi mati saja ya. Dan ini harus bertambah yang bisa dibilang paling enggak 1% per menit lah. Paling tidak seperti itu ya. Kalau kurang dari itu harusnya kita ganti konektornya. Oke, sekarang kita coba lakukan pengecasan. Kalau awal tadi, waktu awal masuk kita cas seperti ini sampai ke presentasi baterai langsung mati. Sekarang kita tunggu dulu. Ya, presentasi baterai 23%. Nggak mati-mati ya, kita tunggu beberapa saat, harusnya sudah nambah. Oke, jadi kita potong dulu videonya. Oke, sekarang sudah berapa menit ya? Waduh, kok masih 23? Ini harusnya udah nambah loh. Ini harusnya udah nambah. Tapi ternyata masih 23 yang tadi ya, nggak sengaja kecabut. Ya, masih 23%, jadi ada yang bermasalah dengan casnya ya, entah dari konektornya atau dari IC-nya. Berarti penyebab kematiannya itu ya. Jadi awalnya masuk mati tadi karena casnya ini yang bermasalah. Jadi ini kita angkat dulu. Kita angkat, kita cek lagi di sininya aman 5 volt atau enggak. Kalau kurang dari 5 volt, kemungkinan ada di konektor yang minta diganti atau ada komponen lain yang bermasalah. Bentar. 5,2 volt, ini harusnya udah aman ya. Ini harusnya udah aman. Ya, 5,2 volt ini harusnya udah aman. Jadi konektornya aman. Kita coba ke fleksibel. Sebentar. Ini kita coba, kita masukkan sebentar. Kita coba pakai fleksibel lain aja dulu ya. Saya carikan dulu fleksibel. Seingat saya kita ada fleksibel. Saya curiga ke fleksibelnya dulu. Ya, kita akan coba pakai fleksibel yang lain dulu. Kita pakai fleksibel yang lain. Seperti ini. Ya, papan casnya yang ini ya. Ntar kita coba ukur masuk 5 volt nggak di sana. Ada logo Mi ya. Tunggu 23% ya, masih 23%. Kita ukur di baut bawahnya ini. Ini apa error? ,1 ini harusnya aman sih. Kalau ini masih berkepanjangan, kita lanjut ke baterai
atau IC chest ya. Kita tunggu dulu. Ini kita harus hati-hati dengan kasus seperti ini. Kita harus tes yang ini, yang itu, yang ini, yang itu, sampai ininya benar-benar kita pastikan masalahnya ada di mana. Oke, ini kita pakai fleksibel yang lain. Kita coba cas dan kita tunggu beberapa saat, nanti kita lanjutkan lagi. Mudah-mudahan cuma sampai di fleksibel, nggak sampai ke IC chest atau yang lain-lain ya. Jadi kita nggak perlu bongkar lebih dalam lagi. Oke, sekarang kita cek lagi. Ini nggak terlalu lama ya, karena kita menduga masih ada yang bermasalah. Oke, ternyata 38%. Jadi ini masalahnya ada di fleksibel yang bermasalah, jadi kita ganti fleksibelnya saja, sudah down. Oke lah, jadi cukup sekian dulu ya video kali ini. Kita anggap masalahnya selesai. Jangan lupa terus ikuti kita dengan cara diklik subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya ya. Mohon maaf bila ada salah kata yang menyinggung hati teman-teman ya. Kita anggap bermaksud menyinggung atau apapun, dan kita ketemu lagi di video berikutnya, dan bye bye.